sekarang kita akan ngebahas salah satu tokoh yang cukup underrated, yaitu bernama Alphonse de Lamartine, yang berasal dari era de la Restauration des Communes de Paris. Nah, sebelumnya beliau itu adalah seorang liberal moderat Prancis yang awalnya itu merupakan seorang penyair aliran romantisme, sebelum akhirnya menjadi seorang politikus, atau lebih tepatnya menjadi seorang anggota parlemen yang vokal terhadap suara warga sipil pada masa itu. Nah, yang bikin beliau ini cukup underrated adalah di mana beliau itu melakukan sebuah aksi heroik meredam massa demi mempertahankan 3 warna bendera Prancis atau disebut dengan tricolor, yang murni dari hasil orasi dan juga diplomasi beliau selama menjadi seorang penyair aliran romantisme pada zaman itu. Nah, namun sayangnya karir politik beliau itu tidak cukup lama karena pada saat itu beliau kalah telak dari Louis Napoleon Bonaparte, sehingga akhir hayatnya beliau tidak cukup terkenal untuk dikenang, sehingga pada hari wafatnya pada tahun 1869. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa kami memilih Lamartine sebagai tokoh pilihan kami untuk dibahas dalam video ini. Di antara banyaknya tokoh dalam sejarah Perancis, kami memiliki Lamartine mungkin yang pertama karena kami memiliki kesamaan. Yang pertama, beliau ini merupakan seorang penyair dan juga sastra, sedangkan kami mahasiswi humaniora dan juga sastra. Jadi mungkin itu salah satu alasan mengapa kami memilih Lamartine sebagai tokoh yang akan dibahas pada video kali ini. Alasan lainnya karena ia memiliki sisi kemanusiaan di tengah revolusi yang sedang meledak-ledak. Detailsnya ada pada tahun 1848 pada tanggal 24 Februari, di mana saat masa ini tuh monarki sedang runtuh karena pemberontakan rakyat. Lamartine ini berdiri di l'Hôtel de Ville atau Balai Kota Paris dan memproklamasikan berdirinya Republik Kedua Perancis. Nah, pada saat itu juga mungkin ada hal yang paling ikonik yang kami pilih sebagai alasan. Ada yang namanya krisis bendera Perancis. Saat itu, pada masa itu ada massa buruh yang radikal mengepung Balai Kota Paris dan menuntut agar bendera biru putih merah mereka itu diganti dengan bendera merah dengan simbol sosialisme yang ekstrim. Untuk menolak hal tersebut, Lamartine dengan berani ia menolak dan ia berpidato dengan sangat lantang mengatakan bahwa bendera merah itu hanyalah darah dan perpecahan di Prancis, sedangkan bendera saat ini yaitu bendera biru putih dan merah itu memiliki makna mengelilingi dunia bersama, kebebasan dan kejayaan bangsa Prancis. Nah, berkat kekuatan orasi dan diplomasi Lamartine tersebut, inilah yang membuat massa buruh menjadi agak tenang sedikit. Kami kira Lamartine ini cukup memberikan satu perubahan kepada Prancis, yaitu dengan menghindari adanya perpecahan perang saudara lagi yang lebih berdarah. Menurut kami, Lamartine adalah sebuah contoh nyata di mana seorang intelektual bisa mengubah kata-kata menjadi aksi nyata. Di era di mana perubahan politik seringkali terjadi melalui pertumpahan darah dan senapan, Lamartine membuktikan bahwa diplomasi yang baik, gagasan, dan retorika yang tepat bisa menjadi senjata yang lebih kuat untuk menyatukan sebuah bangsa. Namun, di sisi lain, kelompok kami juga melihat ketidaksempurnaan Lamartine dalam berkuasa. Meskipun ia hebat dalam mereda konflik jangka pendek, pemerintahan sementara yang ia pimpin gagal menyelesaikan akar masalah ekonomi buruh. Kegagalannya mengelola ekspektasi masyarakat membuat ia kalah dalam kontes popularitas, hingga membuka jalan untuk Napoleon Bonaparte menjadi diktator baru. Lalu, nilai apa sih yang kita bisa terima dari Alphonse de Lamartine ini di kehidupan kita saat ini? Jawabannya adalah kemampuan resolusi konflik secara damai dan mementingkan persatuan di tengah perbedaan. Nah,
kita kan sebagai mahasiswa nih, pasti kita sering dong nemu kayak perbedaan pendapat atau intinya debat yang panjang gitulah di suatu forum, rapat organisasi maupun bisa ditemukan di media sosial. Nah, kita tuh bisa tahu nerapin nilai konkret ini di konflik internal maupun perdebatan seperti itu. Dengan cara kita nggak boleh mementingkan ego kita sendiri. Jadi kita harus sebagai mediator, penengah antara dua kubu yang sedang berselisih seperti Lamartine ini. Jadi kita harus menggunakan logika kita untuk memecahkan masalah itu secara dingin. Dan kita juga harus fokus pada tujuan besar bersama kita dan kemajuan organisasi kita. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.